niscaya adalah itu kekurangan yang perlu kepada penambalannya. Maka dokter memperhatikan padanya untuk mengetahui cara pengobatan pada menambalkannya, memperbaikinya. Orang-orang yang bermata hati memperhatikan padanya untuk mengambil dalil dengan yang demikian itu atas keagungan Khalik yang Maha Pencipta dan Pembentuknya. Maka amat berbedalah di antara dua pandangan itu. Kemudian, perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala menciptakan alat-alat untuk menggerakkan tulang belulang, yaitu sendi-sendi badan. Maka ia menciptakan pada badan insan 529 sendi. Dan sendi itu tersusun dari daging, urat, pembalut dan tutuk. Dia itu berlain-lainan kadar dan bentuk, menurut kelainan tempatnya dan kadar keperluannya. Maka 24 sendi daripadanya itu adalah untuk menggerakkan biji mata dan pelupuk-pelupuknya. Jikalau berkurang satu dari jumlahnya itu, niscaya cederalah urusan mata. Begitu pula bagi setiap anggota sendi-sendi, dengan bilangan khusus dan kadar khusus. Perkara urat saraf, urat-urat biasa, urat darah dan urat yang mengalir padanya darah merah, bilangannya, tempat tumbuhnya dan percabangan-percabangannya itu lebih menakjubkan dari ini semua. Dan uraiannya akan panjang. Maka bagi pikiran, mempunyai jalan-jalan yang akan ditempuh pada masing-masing bahagian tersebut. Kemudian, pada masing-masing anggota tersebut. Kemudian, pada seluruh tubuh. Maka setiap yang demikian itu adalah pandangan kepada keajaiban-keajaiban jasmani tubuh. Dan keajaiban-keajaiban makna dan sifat yang tidak diketahui dengan panca indera itu lebih besar. Maka perhatikanlah sekarang kepada zahiriyah insan dan batiniyahnya, kepada badannya dan sifat-sifatnya. Maka makanlah yang halal lagi baik buat tubuh kita. Maka Anda akan melihat dengan yang demikian itu, dari keajaiban-keajaiban dan ciptaan yang membawa kepada keajaiban itu. Dan semua itu adalah ciptaan Allah pada setetes air yang kotor. Anda melihat dari ini akan ciptaannya pada setetes air. Maka betapa pula ciptaannya pada kerajaan langit dan bintang-bintangnya. Apa hikmahnya pada letak-letaknya, bentuk-bentuknya, kadar-kadarnya, bilangan-bilangannya, berkumpul sebahagiannya dan bercerai sebahagiannya, berlainan bentuk-bentuknya dan berlebih kurang tempat terbit dan terbenamnya. Maka janganlah Anda menyangka bahwa seatom dari kerajaan langit itu terlepas dari hikmah dan hukum. Akan tetapi, dia itu adalah ciptaan yang paling kokoh, bikinan yang paling teguh dan yang paling mengumpulkan bagi keajaiban-keajaiban dari badan insan. Bahkan, tiada bandingan bagi semua apa yang pada bumi, kepada keajaiban-keajaiban langit itu. Dan karena itulah, Allah Ta'ala berfirman, kamukah yang lebih susah menciptakannya atau langit yang dibangunkannya, ditinggikannya dan diaturnya dengan sebaik-baiknya, dan dijadikannya malam gelap gulita dan siang terang cuaca. S79 An-Nazi'at ayat 27, 28, 29. Maka kembalilah sekarang kepada nutfah. Pertama-tama perhatikanlah keadaannya. Kedua, kepada apa ia akan jadi. Perhatikanlah bahwa jikalau berkumpullah jin dan manusia untuk menciptakan pendengaran bagi nutfah atau penglihatan atau akal atau kemampuan atau ilmu atau ruh, atau mereka menciptakan padanya tulang atau urat saraf atau kulit atau rambut, adakah mereka itu sanggup kepada yang demikian? Bahkan, jikalau mereka itu berkehendak untuk mengetahui peri hakikat, maknanya dan bagaimana kejadiannya, sesudah diciptakan oleh Allah Ta'ala yang demikian, niscaya mereka itu lemah daripadanya. Maka yang mengherankan dari engkau, ialah,
jikalau engkau memandang kepada gambar insan yang digambarkan atas dinding tembok, yang haluslah si pelukis pada menggambarkannya. Sehingga yang mendekati yang demikian kepada bentuk insan. Berkatalah yang memandang kepada gambar itu, seolah-olah insan. Besarlah keherananmu kepada ciptaan si pelukis dan kemahirannya, keringanan tangannya dan kesempurnaan cerdiknya. Tinggilah tempat si pelukis itu pada hatimu. Sedang kamu mengetahui bahwa gambar itu hanya sempurna dengan cat, pena, tangan, dengan dinding, dengan kemampuan, dengan ilmu dan dengan kehendak. Dan suatu pun dari yang demikian itu tidaklah dari perbuatan si pelukis dan ciptaannya. Akan tetapi, adalah dari ciptaan yang lain. Kesudahan perbuatan si pelukis itu ialah mengumpulkan antara cat dan dinding, atas susunan khusus. Maka banyaklah ketakjuban engkau kepadanya dan engkau membesarkannya. Dan engkau melihat akan nutfah yang kotor, yang tadinya tidak ada. Maka diciptakan oleh Khaliknya yang Maha Pencipta pada sulbi lelaki dan taraib tulang dada wanita. Kemudian, dikeluarkannya daripadanya dan dibentukkannya. Maka dibaguskannya pembentukannya, dan dikadarkannya. Maka ia membaguskan kadar dan bentuknya. Ia membagikan bahagian-bahagiannya yang serupa kepada bahagian yang bermacam-macam. Maka dikokohkannya tulang belulang pada segala pihaknya. Dibaguskannya bentuk anggota-anggota badannya. Dihiaskannya luar, zahir dan dalam batinnya. Disusunkannya urat-urat dan saraf-sarafnya. Dijadikannya tempat lalu bagi makanannya. Supaya adalah yang demikian itu menjadi sebab untuk terus hidupnya. Dijadikannya mendengar, melihat, mengetahui, bertutur kata. Dan dijadikannya baginya itu tulang punggung menjadi sendi bagi badannya dan perut yang mengandung segala alat-alat makanannya. Dan kepala yang mengumpulkan semua panca inderanya. Maka dibukanya dua mata dan disusunkannya lapisan-lapisannya. Dibaguskannya bentuk, warna dan keadaannya. Kemudian, dipeliharakannya mata itu dengan kelopak-kelopaknya, untuk menutupkannya, menjagakannya, mengkilatkannya dan menolak kotoran-kotoran daripadanya. Kemudian, ia melahirkan pada kadar kaca terupung daripadanya, akan bentuk segala langit, serta luas tepi-tepinya dan berjauhan daerah-daerahnya. Maka ia dapat melihat kepada semuanya itu. Kemudian, ia mengorek dua telinganya. Disimpankannya pada dua telinga itu air pahit, untuk memelihara pendengarannya dan menolak binatang-binatang kecil kepadanya. Diberinya dinding dengan daun telinga untuk mengumpulkan suara. Lalu ditolaknya kepada anak telinga, dan untuk merasakan dengan merangkaknya binatang-binatang kecil kepadanya. Dijadikannya pada telinga itu pemencongan dan pembengkokan, supaya banyaklah gerakan apa yang merangkak padanya dan panjang jalannya. Lalu terbangun yang mempunyai telinga itu dari tidur, apabila menuju binatang kecil kepadanya pada waktu tidur. Kemudian, ia mengangkatkan hidung dari di tengah-tengah muka. Dibaguskannya bentuknya dan dibukakannya dua lobangnya. Disimpankannya padanya panca indera penciuman, supaya ia mengambil petunjuk dengan menghirup bau makanan dan apa yang dimakannya. Dan supaya ia menghirup dengan tempat tembusnya dua lobang hidung itu akan ruh udara, untuk makanan hatinya dan penganginan bagi kepanasan batinnya. Ia membukakan mulut dan disimpankannya dalam mulut itu lidah, yang menurutkan, menterjemahkan dan yang melahirkan dari apa, yang di dalam hati. Ia menghiaskan mulut itu dengan gigi, supaya adalah gigi itu alat bagi menumbuk, menghancurkan dan memotong. Maka dikokohkannya pangkal gigi-gigi itu. Ditajamkannya ujungnya,
Diputihkannya warnanya dan disusunkannya baris-barisnya yang bersamaan ujungnya, yang teratur susunannya. Seakan-akan gigi-gigi itu mutiara yang tersusun. Ia menciptakan dua bibir, membaguskan warna dan bentuknya, supaya bersesuaian dengan mulut, lalu menyumbatkan tempat tembusnya. Dan supaya sempurna dengan yang demikian itu huruf-huruf percakapan. Ia menciptakan kerongkongan dan menyediakannya untuk keluarnya suara. Ia menciptakan bagi lisan kemampuan bagi bergerak dan pemutusan-pemutusan suara, supaya ia memutuskan suara pada makraj tempat keluarnya suara, yang berlain-lainan dengan yang demikian itu huruf-huruf. Supaya meluas dengan itu jalannya penuturan dengan banyaknya. Kemudian, ia menciptakan kerongkongan-kerongkongan itu berlain-lainan bentuk, tentang sempit, luas, kasar, halus, kerasnya dan lembutnya, panjang dan pendek. Sehingga, dengan sebab yang demikian itu, berlain-lainanlah suara. Maka tiadalah serupa dua suara. Bahkan lahir di antara setiap dua suara itu perbedaan. Sehingga pendengar dapat memperbedakan akan sebahagian manusia dari sebahagian yang lain, dalam gelap dengan semata-mata suara. Kemudian, ia menghiaskan kepala dengan rambut dan pelipis jidat. Ia menghiaskan muka dengan janggut dan dua bulu kening. Ia menghiaskan bulu kening dengan halusnya bulu dan melengkungnya bentuk. Dan ia menghiaskan dua mata dengan bulu mata. Kemudian, ia menciptakan anggota-anggota badan yang batiniyah. Dijadikannya bagi setiap satu daripadanya perbuatan khusus. Maka dijadikannya perut besar bagi menghancurkan makanan. Jantung untuk mengubahkan makanan kepada darah. Limpa, empedu dan buah pinggang untuk melayani jantung. Maka limpa melayaninya itu dengan menarik yang hitam daripadanya. Dan empedu melayaninya itu dengan menarik yang kuning daripadanya. Dan buah pinggang melayaninya itu dengan menarik yang keairan daripadanya. Dan tempat keluar kencing itu melayani buah pinggang dengan menerima air daripadanya. Kemudian, dikeluarkannya pada jalan lobang keluar air kencing. Dan urat-urat itu melayani jantung pada penyampaian darah ke segala tepi badan yang lain. Kemudian, ia menciptakan dua tangan dan memanjangkannya, supaya dapat mencapai maksud. Ia membentangkan tapak tangan dan membagikan anak jari yang 5. Ia membagikan setiap anak jari itu dengan 3 ruas. Ia meletakkan 4 anak jari pada satu pihak dan ibu jari pada satu pihak. Supaya dapat berputar ibu jari itu kepada semua. Jikalau berkumpullah orang-orang dahulu dan orang-orang yang kemudian, untuk memahami dengan kehalusan berpikir akan segi yang lain pada letaknya anak-anak jari itu, selain apa yang telah diletakkan padanya, dari jauhnya ibu jari dari anak-anak jari yang 4 itu dan berlebih kurangnya anak jari yang 4 ini pada panjangnya dan tertibnya pada satu baris, niscaya mereka tidak akan mampu atas demikian. Karena dengan tertib ini, patutlah tangan untuk menggenggam dan memberi. Maka jikalau dihamparkannya tangan, niscaya adalah tangan itu bagi manusia menjadi baki, yang diletakkannya di atasnya, apa yang dikehendakinya. Dan kalau ia mengumpulkan anak-anak jari itu, jadilah alat baginya untuk memukul. Dan kalau ia menggenggamkannya, dengan genggaman yang tidak sempurna, niscaya jadilah anak-anak jari itu alat penyenduk air baginya. Kemudian, ia menciptakan kuku atas ujung anak-anak jari, untuk hiasan bagi ruas-ruasnya dan tiang baginya dari belakangnya. Sehingga ruas-ruas itu tidak terputus. Dan untuk mengambil dengan kuku-kuku itu barang-barang yang halus, yang tidak dapat dicapai oleh ruas-ruas anak jari.
dan untuk ia menggaruk badannya ketika perlu. Maka kuku yang menjadi anggota badan yang terkeji, jikalau tidak dipunyai oleh manusia dan menampaklah tempat yang perlu digaruk, niscaya adalah manusia tersebut yang paling lemah dan paling daif di antara manusia. Dan tiada seorang pun yang tegak berdiri pada tempatnya pada menggarukkan badannya. Kemudian, tangan itu menunjukkan tempat untuk digaruk. Lalu tangan memanjang kepadanya, walaupun dalam tidur dan lalai, tanpa memerlukan kepada diminta. Jikalau ia meminta tolong pada orang lain, niscaya orang itu tidak akan memperoleh tempat untuk digaruk, selain sesudah payah yang lama. Kemudian, Allah menciptakan ini semua dari nutfah. Dan nutfah itu dalam rahim wanita, dalam 3 kegelapan. Jikalau terbukalah tutup dan tudung dan memanjanglah penglihatan kepadanya, niscaya akan terlihat penggurisan dan penggambaran yang tampak pada nutfah itu sedikit demi sedikit. Dan tidaklah terlihat penggambar dan alatnya. Maka adakah Anda melihat penggambar atau pembuat, yang tidak menyentuh alatnya dan bikinannya dan tidak menemuinya, sedang ia berbuat padanya? Maka maha sucilah dia yang alangkah besar keadaannya dan alangkah tampak buktinya. Kemudian, perhatikanlah serta sempurna kudrah kuasa-Nya, kepada sempurna rahmat-Nya. Bahwa tatkala sempitlah rahim dari anak bayi itu, tatkala ia telah membesar, maka bagaimana Allah menunjukkan jalan kepadanya. Sehingga ia membalik dan bergerak, dan ia keluar dari tempat yang sempit itu. Ia mencari tempat ketembusan, seakan-akan ia berakal, yang melihat akan apa yang diperlukannya. Kemudian, tatkala ia telah keluar dan memerlukan kepada makanan, maka bagaimana ia menunjukkannya kepada meletakkan mulutnya pada tete ibu. Kemudian, manakala badannya itu masih lemah, tidak sanggup kepada makanan yang kasar, maka bagaimana ia mengatur baginya dalam bentuk susu yang lembut. Dan dikeluarkannya susu itu di antara kotoran yang di dalam perut dan darah, menjadi minuman yang lezat dan murni. Bagaimana Allah menciptakan 2 tete dan dikumpulkannya padanya air susu. Dan ditumbuhkannya dari 2 tete itu 2 puting, yang bersesuaian padanya mulut anak kecil itu. Kemudian, ia bukakan pada puting tete itu lubang yang sempit sekali, sehingga tidak keluar air susu daripadanya, selain sesudah diisap dengan sedikit demi sedikit. Bahwa anak kecil itu tidak sanggup daripadanya, selain sedikit. Kemudian, bagaimana ia menunjukkan kepada anak kecil itu untuk menghisap susu. Sehingga keluarlah dari tempat yang sempit itu, air susu yang banyak, ketika bersangatan lapar. Kemudian, perhatikanlah kepada kasih sayang dan rahmat-Nya serta belas kasihan-Nya, bagaimana ia memundurkan akan ciptaan gigi kepada sempurnanya 2 tahun. Karena dalam 2 tahun itu, anak bayi itu tidak memakan makanan, selain dengan susu. Maka ia tidak memerlukan kepada gigi. Apabila telah besar, niscaya tidak sesuai lagi susu yang lemah itu baginya. Dan ia memerlukan kepada makanan yang kasar. Dan makanan itu memerlukan kepada pengunyahan dan penghancuran. Maka ia menumbuhkan gigi bagi anak kecil itu ketika diperlukan, tidak sebelumnya dan tidak sesudahnya. Maka maha sucilah dia, bagaimana ia mengeluarkan tulang belulang yang keras itu pada gusi-gusi yang demikian lembutnya. Kemudian, ia curahkan kasih sayang ke dalam hati ibu bapa, untuk mengatur anak kecil itu, di waktu ia masih lemah untuk mengatur dirinya sendiri. Maka jikalau tidak dikuasakan oleh Allah akan kasih sayang ke dalam hati kedua ibu bapa, niscaya adalah anak kecil itu makhluk yang paling lemah untuk mengurus dirinya sendiri. Kemudian,
Perhatikanlah bagaimana ia menganugerahkan kemampuan, pembedaan antara baik dan buruk, tamyiz, akal dan petunjuk, sedikit demi sedikit. Sehingga anak kecil itu balik dan sempurna. Lalu ia meningkat dewasa, murahik. Kemudian menjadi pemuda, kemudian menjadi tua dan kemudian lanjut usia. Ada kalanya ia kufur, tidak mensyukuri nikmat atau mensyukuri nikmat, dia berbuat taat atau maksiat, beriman atau kafir, sebagai pembenaran bagi firman Allah Ta'ala, sesungguhnya telah datang kepada manusia suatu masa, ketika itu dia belum ada suatu apapun yang dapat disebut. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari setetes air mani yang bercampur. Kami akan mengujinya, lalu dia kami jadikan orang yang dapat mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami menunjukkan jalan kepadanya, ada kalanya dia tahu bersyukur atau tidak tahu bersyukur. S76 Al-Insan ayat 1, 2, 3. Maka perhatikanlah kepada kelemah lembutan dan kemurahan, kemudian kepada kemampuan dan hikmah, yang mengherankan engkau oleh keajaiban-keajaiban ketuhanan. Al-Hatlarat Ar-Rabaniyah. Yang paling mengherankan, ialah dari orang yang melihat tulisan bagus atau ukiran bagus atas dinding, lalu ia memandang bagus yang demikian. Maka diserahkannya semua cita-citanya kepada bertafakur, berfikir pada yang mengukir dan yang menulis. Bagaimana ia mengukir dan menulis itu? Bagaimana ia sanggup kepada yang demikian? Senantiasalah ia mengagungkan orang itu pada hatinya dan ia mengatakan, alangkah pintarnya. Alangkah sempurna ciptaannya dan alangkah baik kemampuannya. Kemudian, orang itu memandang kepada keajaiban-keajaiban ini pada dirinya dan pada diri orang lain. Kemudian, ia lupa kepada yang menciptakan dan yang menggambarkannya. Tidak mengherankan kepadanya akan keagungannya dan tidak mentercengangkannya oleh kebesaran dan hikmahnya. Maka inilah sekelumit dari keajaiban-keajaiban badan Anda yang tidak mungkin menghinggakannya lebih jauh. Maka itu adalah yang lebih mendekati kepada jalan pikiran Anda dan saksi yang lebih terang atas keagungan Khalik yang Maha Pencipta Anda dan Anda lalai dari yang demikian, sibuk dengan perut dan kemaluan Anda. Anda tidak mengenal dari diri Anda, selain bahwa Anda itu lapar, lalu makan. Dan Anda kenyang, lalu Anda tidur. Anda bernafsu keinginan, lalu bersetubuh. Anda marah, lalu berperang. Hewan seluruhnya bersekutu dengan Anda pada mengenal yang demikian. Sesungguhnya yang khusus bagi insan, yang mendindingkan hewan daripadanya dengan mengenal Allah Ta'ala, ialah dengan memperhatikan pada kerajaan langit dan bumi dan keajaiban-keajaiban tepi langit dan diri. Karena dengan itulah masuknya hamba dalam jamaah para malaikat al-muqarrabin dan dikumpulkan dalam jamaah nabi-nabi dan orang-orang sidik, yang didekatkan dengan hatlarat keajaiban Tuhan Rabbul Alamin. Dan tidaklah derajat ini bagi hewan-hewan dan tidak pula bagi manusia, yang suka kepada dunia, dengan nafsu keinginan hewan-hewan. Bahwa manusia yang demikian itu lebih banyak jahatnya dari hewan. Karena tiada kemampuan bagi hewan atas yang demikian. Adapun manusia, maka Allah telah menciptakan baginya kemampuan. Kemudian, manusia itu tidak memanfaatkannya, dan tidak mensyukuri nikmat Allah padanya. Maka mereka itu adalah seperti hewan. Bahkan mereka lebih sesat jalannya lagi. Apabila Anda telah mengetahui jalan fikiran pada diri Anda, maka berfikirlah mengenai bumi, yang menjadi tetap ketetapan Anda. Kemudian mengenai sungai-sungainya, laut-lautnya, gunung-gunungnya dan barang-barang tambangnya. Kemudian Anda meninggilah daripada yang demikian itu ke kerajaan langit. Adapun bumi,
Maka dari ayat-ayatnya, bukti-buktinya, bahwa Ia menciptakan bumi itu menjadi hamparan dan terbentang luas. Ia menjalankan padanya jalan-jalan yang berliku-liku. Ia menjadikan bumi untuk dipergunakan, supaya kamu berjalan pada segala penjurunya. Ia menjadikan bumi itu tetap, tidak bergerak-gerak. Ia menciptakan gunung-gunung berlabuh padanya sebagai tiang-tiang, yang mencegahkannya daripada kegoyangan. Kemudian, Ia meluaskan sayap-sayapnya, sehingga lemahlah anak Adam itu daripada sampai ke semua sudutnya. Walaupun panjang umur mereka dan banyak mereka berkeliling. Allah Ta'ala berfirman, dan langit kami bangunkan dengan kekuatan dan sesungguhnya kekuasaan kami cukup luas. Dan bumi kami hamparkan dan alangkah baiknya kami menghamparkan. S51 Az-Zariyat ayat 47-48. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang telah menjadikan bumi untuk kamu mudah dipergunakan, sebab itu berjalanlah kamu pada segenap penjurunya. S67 Al-Mulk ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, Dia yang menciptakan bumi untuk menjadi hamparan bagimu. S2 Al-Baqarah ayat 22. Allah Ta'ala membanyakkan dalam kitabnya yang mulia penyebutan bumi, untuk ditafakurkan, difikirkan tentang keajaiban-keajaibannya. Punggung bumi itu tempat ketetapan bagi orang-orang yang masih hidup dan perutnya tempat tidur bagi orang-orang yang sudah mati. Allah Ta'ala berfirman, bukankah bumi itu kami jadikan tempat berkumpul orang-orang yang hidup dan yang mati. S77 Al-Mursalat ayat 25-26. Maka perhatikanlah kepada bumi dan dia itu mati. Apabila diturunkan hujan kepadanya, niscaya ia bergerak dan bertambah, menghijau dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ajaib-ajaib. Dan keluarlah daripadanya bermacam-macam hewan. Kemudian, perhatikanlah bagaimana ia mengokohkan sudut-sudut bumi dengan gunung-gunung yang tetap, tinggi, tuli dan keras. Dan bagaimana ia menyimpankan air di bawahnya. Maka ia memancar-mancarkan mata air dan mengalirkan sungai di depannya. Ia mengeluarkan dari batu yang kering dan dari tanah yang kotor, air yang halus, tawar, bersih dan nyaman rasanya. Ia jadikan dengan air itu setiap sesuatu yang hidup. Maka ia keluarkan dengan air itu, bermacam-macam pohon kayu dan tumbuh-tumbuhan, dari biji-bijian, anggur, tebu, zaitun, kurma, buah delima dan banyak buah-buahan yang tidak terhingga jumlahnya, bermacam-macam bentuk, warna, rasa, sifat dan bau. Sebahagiannya melebihi atas sebahagian yang lain pada memakannya, yang disirami dengan air yang satu dan keluar dari bumi yang satu. Kalau Anda mengatakan bahwa bermacam-macamnya itu disebabkan bermacam-macam bibitnya dan pokoknya, maka kapankah ada pada biji itu batang kurma yang digulung dengan tandan-tandan buah kurma? Dan kapankah ada pada sebutir biji 7 tangkai, yang pada setiap tangkai itu 100 biji? Kemudian, perhatikanlah kepada tanah-tanah desa dan periksalah zahirnya dan batinnya. Maka Anda akan melihatnya tanah yang serupa. Apabila diturunkan air ke atasnya, niscaya ia bergerak, bertambah dan menumbuhkan dari setiap pasangan yang cantik, akan warna yang bermacam-macam dan tumbuh-tumbuhan yang serupa dan yang tidak serupa. Bagi setiap satu itu mempunyai rasa, bau, warna dan bentuk yang berbeda dengan yang lain. Maka perhatikanlah kepada banyaknya, bermacam-macam jenisnya dan banyak bentuknya. Kemudian berlainan sifat-sifat tumbuh-tumbuhan dan banyaknya kemanfaatannya. Dan bagaimana Allah Ta'ala menyimpan obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan akar-akar kayu.
akakir yang bermanfaat dan ganjil. Tumbuh-tumbuhan ini menjadi makanan. Ini menguatkan, ini menghidupkan, ini membunuh, ini dingin, ini panas. Ini apabila sampai dalam perut, niscaya ia mencegah penyakit kuning dari urat-urat yang paling dalam. Ini mengubah kepada penyakit kuning. Ini mencegah dahak dan campuran dalam limpa. Ini mengubah kepada yang dua ini. Ini membersihkan darah. Ini mengubah darah. Ini mendatangkan gembira. Ini menidurkan. Ini menguatkan. Dan ini melemahkan. Maka tidaklah tumbuh dari bumi sehelai daun dan jerami, melainkan padanya kemanfaatan, yang tidak kuatlah manusia untuk mengetahui hakikat maknanya. Masing-masing dari tumbuh-tumbuhan ini, sang petani memerlukan pada pemeliharaannya kepada perbuatan khusus. Batang kurma dikawinkan dengan memindahkan serbuk jantan kepada serbuk betina talki. Batang anggur dibersihkan, tanaman dibersihkan rumput dan yang merusakkan. Sebahagian yang demikian itu dapat tumbuh dengan membuat rumah bibit dalam tanah. Sebahagiannya dengan menanamkan ranting, dan sebahagiannya dengan digantungkan pada pohon. Jikalau kami kehendaki menyebutkan berlainannya jenis tumbuh-tumbuhan, macam-macamnya, kemanfaatan-kemanfaatannya, hal keadaannya dan keajaiban-keajaibannya, niscaya habislah hari pada menyifatkan yang demikian. Maka memadailah bagi Anda dari setiap jenis itu, bahagian yang sedikit saja, yang menunjukkan kepada Anda jalan berpikir. Maka itulah keajaiban-keajaiban tumbuh-tumbuhan. Di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah benda-benda yang tersimpan di bawah gunung-gunung dan barang tambang yang diperoleh dari bumi. Maka pada bumi itu bagian-bagian yang berdekatan, yang bermacam-macam. Perhatikanlah kepada gunung-gunung, bagaimana ia mengeluarkan daripadanya benda-benda yang berharga, dari emas, perak, permata virus, yakut dan lain-lain. Sebahagian daripadanya dapat tercetak dengan pemukul besi, seperti emas, perak, tembaga, timah dan besi. Dan sebahagian daripadanya tidak dapat tercetak, seperti permata virus dan yakut. Dan bagaimana Allah memberi petunjuk kepada manusia, pada mengeluarkannya dan membersihkannya, membuat bejana-bejana, alat-alat, uang dan pakaian-pakaian daripadanya. Kemudian, perhatikanlah kepada barang-barang tambang di dalam bumi, seperti minyak, belerang, minyak dari pohon kayu dan lain-lain. Dan yang paling kurang daripadanya itu, ialah garam. Dan tidak diperlukan kepadanya, selain untuk membaguskan makanan. Jikalau kosonglah suatu negeri daripadanya, niscaya segeralah datang kebinasaan kepadanya. Maka perhatikanlah kepada rahmat Allah Ta'ala, bagaimana ia menciptakan sebahagian bumi yang kosong dengan bendanya, di mana berkumpul padanya air yang bersih dari hujan. Lalu air itu berubah menjadi garam yang asin, yang dimasak, yang tidak mungkin diperoleh sekalipun daripadanya. Supaya adalah yang demikian itu membaguskan makanan Anda, apabila Anda memakannya. Lalu sedaplah kehidupan Anda, tidaklah dari benda beku, hewan dan tumbuh-tumbuhan, melainkan ada padanya hikmah dan hikmah-hikmah dari jenis ini. Tiadalah suatu pun daripadanya diciptakan dengan sia-sia, main-main dan senda gurau. Akan tetapi, semua itu diciptakan dengan benar, sebagaimana yang seyogyanya. Dan di atas cara yang seyogyanya. Dan sebagaimana yang layak dengan keagungan, kemurahan dan kelemah lembutannya. Dan karena itulah, Allah Ta'ala berfirman, dan kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya bukanlah untuk main-main. Dan keduanya tidaklah kami ciptakan,
melainkan dengan yang benar. S44 Ad-Duhan ayat 28-29. Di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah segala jenis hewan dan terbaginya kepada yang terbang dan yang berjalan. Dan terbaginya yang berjalan, kepada yang berjalan dengan 2 kaki, dengan 4 kaki, dengan 10 dan 100 kaki, sebagaimana yang dapat disaksikan pada sebahagian binatang kecil-kecil. Kemudian, terbaginya tentang kemanfaatan, rupa, bentuk, perangai dan tabiat. Maka perhatikanlah kepada burung-burung yang terbang di udara, kepada binatang-binatang liar di daratan dan binatang-binatang ternak yang berpunya. Anda akan melihat padanya dari keajaiban-keajaiban, yang tidak diragukan padanya, tentang keagungan Khalik-Nya yang Maha Pencipta, kudrah kuasa yang mentakdirkannya dan hikmah yang membentukkannya. Bagaimana mungkin akan diselidiki yang demikian? Bahkan, jikalau kita menghendaki akan menyebutkan keajaiban-keajaiban kutu busuk atau semut atau lebah atau lawa-lawa, dan itu adalah termasuk binatang yang paling kecil, tentang membangun rumahnya, tentang mengumpulkan makanannya, tentang kejinakannya bagi jodohnya, tentang penyimpanan bagi dirinya, tentang kepintarannya pada ukuran rumahnya, dan tentang memperoleh petunjuk kepada keperluan-keperluan, niscaya kita tidak akan mampu kepada yang demikian. Anda melihat laba-laba itu membangun rumahnya di tepi sungai. Maka pertama-tama dicarinya 2 tempat yang berdekatan. Di antaranya itu renggang sekadar sehasta atau kurang daripada sehasta, sehingga memungkinkannya untuk menyambung dengan benang jaringnya di antara 2 tepinya itu. Kemudian, ia mulai dan mengeluarkan air liurnya, yang itulah benang jaringnya, ke atas suatu tepi, supaya melekat. Kemudian, ia berlari ke tepi yang lain. Maka dikokohkannya pinggir yang lain itu dari benang jaringnya. Kemudian, seperti yang demikian juga, kali kedua dan kali ketiga. Dan dibuatkannya kejauhan di antara keduanya itu bersesuaian dengan kesesuaian ukuran. Sehingga apabila ia telah mengokohkan ikatan-ikatan pembarut dan diaturnya benang-benang jaringnya seperti benang bujur tenunan kain, niscaya lalu ia membuat benang lintangnya. Lalu ia meletakkan benang lintang atas benang bujur, dan ditambahkannya sebahagiannya kepada sebahagian, dan dikokohkannya akan ikatan atas tempat bertemunya benang lintang dengan benang bujur. Dan dijaganya pada semua yang demikian itu akan kesesuaian ukuran. Dan dijadikannya yang demikian itu jaringan yang jatuh ke dalamnya nyamuk dan lalat. Dan lawa-lawa itu duduk pada sudut, mengintip jatuhnya buruan dalam jaring. Maka apabila telah jatuh buruan, lalu bersegeralah ia mengambil dan memakannya. Jikalau ia lemah dari berburu seperti yang demikian, niscaya ia mencari bagi dirinya akan suatu sudut dari dinding. Dan ia sambung di antara 2 tepi dinding itu dengan benang jaringan. Kemudian ia menyangkutkan dirinya padanya dengan benang jaringnya yang lain. Dan tetaplah dia menunduk kepala di udara menunggu lalat terbang. Apabila ada lalat terbang, niscaya ia melemparkan dirinya kepadanya. Lalu diambilnya dan dibalutnya benang jaringnya atas 2 kakinya dan dikuatkannya. Kemudian dimakannya. Dan tidaklah dari binatang kecil dan binatang besar, melainkan ada padanya dari keajaiban-keajaiban yang tidak terhingga banyaknya. Adakah Anda melihat bahwa lawa-lawa itu mempelajari perusahaan ini dari dirinya sendiri? Atau menjadi ada dengan dirinya sendiri, atau diadakan oleh manusia atau diajarkan oleh manusia, atau tidak ada baginya yang menunjuk jalan dan yang mengajar? Adakah disangkakan oleh orang yang bermata hati, tentang lawa-lawa itu binatang yang patut dikasihani, yang lemah, yang tidak bertenaga,
bahkan gajah yang besar tubuhnya, yang terang kuatnya, yang lemah dari urusan dirinya, maka bagaimanakah binatang yang lemah ini?